أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. عن ابن عمر يقول dari Ibnu Umar dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alayhi. Sahihun akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, hai kafir, hai musuh Allah, dan yang sepertinya, maka sesungguhnya perkataan itu, perkataan yang ia tuduhkan, yang ia katakan kepada saudaranya, akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Jika memang benar sebagaimana yang dia katakan, yakni saudaranya itu kafir, maka tidak ada hukuman baginya. Tetapi jika tidak benar, tuduhannya itu tidak benar, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Menunjukkan bahwa masalah pengkafiran terhadap seorang muslim adalah masalah yang besar sekali. Tidak boleh serampangan menuduh saudara muslim kita dengan tuduhan yang amat berat ini. Karena dengan tuduhan itu kita mengganti keimanannya dengan kekufuran. Menunjukkan juga bahwa kalimat tersebut sangat berbahaya. Jika tidak tepat. Karena Nabi SAW mengatakan, faqad ba'a ahaduhuma. Kalimat itu nanti akan kembali kepada salah satu dari dua orang itu. Yang dituduh atau yang menuduh. Faqad ba'a biha ahaduhuma. Kalimat kafir itu akan kembali kepada salah satu dari dua orang itu. Ada kalanya kembali kepada yang tertuduh, benar dia kafir, atau kembali kepada yang menuduh bahwa tuduhannya tidak benar. Nah, mari kita bahas. Bahasan pertama, bahwa masalah pengkafiran kepada seseorang itu menjadi hak Allah dan Rasul-Nya.
bukan hak kita. Pengkafiran itu adalah hak Allah dan Rasulnya. Allah lah dan Rasulnya yang berhak mengkafirkan seseorang. Oleh karena itu, siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah orang kafir. Dan siapa saja yang dinyatakan keimanannya oleh Allah dan Rasulnya, maka ia adalah orang yang beriman. Karena ini hak mutlak Allah dan Rasulnya. Orang yang kafir adalah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang beriman, yang dinyatakan keimanannya oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW dijelaskan siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Contoh di dalam Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang-orang kafir, ini dinyatakan kafir oleh Allah. Siapa? Yaitu ahlul kitab. Tegas Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Huruf min di situ min lil jinsi, bukan min li tab'in. Min lil jinsi untuk menjelaskan jenisnya. Kali itu terjemahannya yaitu innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir, dinyatakan kafir. Siapa? Yaitu ahlul kitab. Wal musyrikina, dan seluruh kaum musyrikin itu dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang kafir. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka berada di dalam jahannam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jika mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Karena Allah nyatakan orang-orang innal ladzina, orang-orang yang beriman di banyak ayat Al-Quran. Ya, ini kaidah bahwa masalah takfir, pengkafiran adalah menjadi hak Allah dan Rasulnya mutlak. Bahasan yang kedua, ketika yakni masalah takfir menjadi hak mutlak Allah dan Rasulnya, apa yang Allah katakan tentu termaktub di dalam Al-Quran.
Yang dari Rasul tentu ada di dalam hadis-hadis beliau. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Maka jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah apa saja, maka kembalikanlah ia, perbedaan pendapat itu, perselisihan itu, kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah maksudnya kembali kepada kitabnya Al-Quran. Kembali kepada Rasul maksudnya kepada sunnah beliau. Nah, takfir, pengkafiran yang menjadi hak Allah dan Rasulnya tentu ada di dalam Alkitab, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan sendirinya orang yang paling mengetahui tentang siapa yang Allah dan Rasulnya kafirkan adalah al-ulama. Para ulama. Maka dalam masalah yang besar ini, ada yang telah jelas terpisah antara mukmin dengan kafir, seperti ayat yang saya bacakan tadi, yang kemudian dijelaskan oleh ulama. Ini jelas sekali pemisah antara mukmin dengan kafir. Ini orang-orang yang kafir yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita katakan bahwa mereka beriman secara pasti Allah dan Rasulnya mengatakan kafir. Nah, kaidah yang kedua ini menjelaskan kepada kaum muslimin agar bertanya kepada ahli ilmu, siapa yang kafir? Apakah ini kafir atau tidak? Munculnya paham-paham takfiri karena kejahilan. Kebodohan mereka. Dan yang lebih dari itu adalah karena kemunafikan, kezindikan. Kaidah kedua sangat besar sekali. Karena al-ulama sangat tahu ya, ada kalanya mereka kalau terhadap orang-orang di luar Islam terpisah. Ini tadi yang dikatakan ayat tadi. Semuanya secara keseluruhannya. Itu keyakinan yang ada di dalam Islam. Adapun untuk mengkafirkan, mengubah keimanan seorang mukmin dari kafir, ini permasalahan yang perlu diserahkan kepada ahlinya, al-ulama. Bahasan yang ketiga,
ada semacam kaidah yang beredar bahwa barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Kaidah ini tidak mutlak. Yang dimaksud adalah orang yang telah disepakati para ulama. Tidak bisa kaidah ini dipakai secara mutlak. Harus ada qaidnya. Yang telah tegas dikatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, ini adalah orang-orang kafirin. Seperti ayat yang saya bacakan, sangat tegas. Nah, itulah orang-orang kafirin. Selain dari kaum muslimin. Ya. Nah, berarti kaidah itu untuk sesuatu yang telah disepakati. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, itu kufur semuanya. Kemudian kita katakan mereka beriman. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam kekufuran. Karena mengatakan keimanan kepada orang yang Allah katakan kafir, nah ini tidak boleh. Kita bisa masuk ke dalam kekafiran. Kalau kita harus mengatakan apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya, itu yang disepakati ulama. Adapun yang tidak disepakati atau diperselisihkan ulama, maka ia tidak masuk ke dalam kaidah itu. Berarti kaidah itu tidak mutlak. Bahasan yang keempat, para ulama mengatakan bahwa atau sebagian dari mereka sebab atau di antara sebab munculnya paham takfiri, pengkafiran kepada seorang muslim, itu disebabkan tadi kejahilan dan kezindikan. Mereka yang kejahilan tidak memulangkan, tidak melihat kepada Al-Quran dengan pemahaman yang benar, tidak mengembalikan kepada sunnah, dan tidak bertanya kepada ahli ilmu. Maka mereka membuat kaidah sendiri. Siapa yang tidak sepaham dengan kami, maka mereka adalah lawan kami. Sampai kepada pengkafiran. Karena kebodohan,
akan melahirkan salah dalam atau kepastian bahwa mereka salah di dalam memahami ayat Al-Quranul Karim. Dan ketika mereka keluar dari manhaj, sikap dan cara kaum salaf, ahli ilmu, maka muncullah pernyataan-pernyataan dari mereka pengkafiran kepada kaum muslimin. Lihat contoh yang pertama muncul, firqah yang pertama muncul di dalam Islam. Itu Khawarij. Karena kebodohan mereka. Dan Nabi SAW telah memberitahukan tentang Khawarij ini, bahwa mereka adalah Udatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Muda usianya dan bodoh. Sufaha'ul ahlam. Sehingga mereka mengkafirkan saat itu para sahabat, orang-orang mulia, yang Allah memuliakan mereka, yang Allah meridhai mereka, dikafirkan. Karena menurut mereka sahabat ini kafir, bahkan mereka membawakan ayat Al-Quran. Tetapi mereka salah dalam memahaminya, disebabkan kejahilan. Ini firqah yang pertama, diikuti oleh Syiah yang lebih besar dari Khawarij kesesatannya. Syiah bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat. Kalau Khawarij hanya sebagian yang hidup pada masa itu, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang ada saat itu, dikafirkan oleh Khawarij. Tetapi Khawarij tidak mengkafirkan Syaikhan, yaitu Abu Bakar dan Umar. Khawarij mengkafirkan Utsman, Ali, karena kejahilan mereka. Nabi SAW mengatakan sufaha'ul ahlam, bodoh di dalam agama. Maka mereka mengkafirkan dan menghalalkan darahnya, harta dan darah mereka. Muncul Syiah Rafidah yang mengatasnamakan ahli bait Nabi SAW, padahal mereka berbohong atas nama ahli bait Nabi SAW, mengkafirkan seluruh para sahabat, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan seluruh al-muhajirin wal-ansar, kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Kemudian mereka mengkafirkan sebaik-baik tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Bukhari, Muslim dan seterusnya dari para imam ahli hadis. Tidak ada yang tersisa satupun juga.
Karena tadi kaidah, siapa yang tidak bersama kami, maka mereka musuh kami. Yang akhirnya mereka mengkafirkan. Syiah lebih dahsyat lagi, mengkafirkan kepada seluruh para sahabat. Mereka menyatakan bahwa para sahabat semuanya murtad. Bahkan para sahabat lebih buruk keadaannya, lebih kafir keadaannya dari orang-orang kafirin. Karena para sahabat adalah kufur murtad menurut mereka. Dan kita tahu bahwa orang yang murtad lebih kufur dari orang kafir. Orang kafir, kafir asli. Begitu. Maka para ulama mengatakan siapa yang mengkafirkan, siapa saja secara umum, seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang, maka dia kafir, tidak ragu lagi. Siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat, al-muhajirin wal ansar, kecuali hanya beberapa gelintir, beberapa orang saja yang selamat dari kekufuran yang dikafirkan oleh mereka, maka orang yang meyakini itu yang mengatakannya kafir dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini yang diijma'kan oleh ulama. Adapun Khawarij, walaupun mereka mengkafirkan para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Karena untuk mengkafirkan orang itu harus punya hujjah yang kuat. Apa hujjah ulama? Ketika mereka mengkafirkan orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Hujjah mereka pertama, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah ditakdil, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di kitab ini kita sudah membacanya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di banyak ayat. Berarti pengkafiran mereka melawan firman Allah. Apakah Allah memuji orang-orang kafir? Allah katakan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu mereka mengkafirkannya, melawan firman Allah secara terang-terangan. Juga melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemuliaan dan ketinggian serta kebesaran para sahabat. Kita sudah baca di hadis ke-20. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW di hadis ke-21 melarang mencaci maki para sahabat. La tasubbu ashabi,
Jangan kamu mencaci maki saya, tidak boleh. Bagaimana dengan mengkafirkan? La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai martabat mereka, mud mereka, bahkan setengah mud pun tidak. Satu mud, ada yang mengatakan sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Ini saja tidak bisa dicapai. Kalau kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nggak ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Orang yang telah menunaikan ibadah umrah atau haji dan pernah ke Uhud tentu tahu gunung Uhud besar sekali, membentang dengan besarnya dan megahnya. Sininya tidak mencapai martabat sahabat. Wala nasibahu, tidak juga setengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa para sahabat telah dipuji, ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang-orang Syiah, Rafidah mengkafirkannya, atau siapa saja mengkafirkannya secara mutlak, maka dia melawan Allah dan Rasulnya secara terang-terangan. Itu hujjah ulama untuk menyatakan kafirnya orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Hujjah yang kedua, bahwa para sahabat yang menyampaikan Al-Quran dan hadis. Siapa yang menyampaikan Al-Quran dan hadis kepada umat kalau bukan para sahabat, penyambung lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat bertebaran menyampaikan Al-Quran dan mereka menulis Al-Quran. Mereka meriwayatkan hadis dari Nabi, mereka sampaikan pada umat. Jika sahabat telah dikafirkan dan mereka adalah orang-orang kafirin, tentu orang akan meragukan yang mereka sampaikan, yang mereka bawa. Dengan sendirinya orang akan menolak apa yang mereka bawa, yaitu Al-Quran dan hadis, sunnah. Karena mereka orang-orang kafirin, maka apa yang mereka sampaikan, yang mereka dakwakan, yang mereka bawa tertolak dengan sendirinya. Ini tujuan kaum zindiq. Kalau Khawarij mengkafirkan manusia karena kejahilan, kebodohan yang dalam yang ada pada mereka, Syiah Rafidah mengkafirkan para sahabat karena kemunafikan mereka, zindiknya mereka. Tujuannya apa? Untuk membatalkan Islam. Al-Quran dan hadis siapa yang bawa? Semuanya akan menjawab secara ilmu para sahabat yang menyampaikan kepada manusia. Mereka yang hidup di masa turunnya wahyu, mereka yang menulis wahyu Al-Quran.
mereka yang mencatatnya, mereka yang membukukannya di kemudian hari, mereka yang menulis hadis-hadis Nabi SAW, mereka yang meriwayatkannya, mereka yang menyampaikannya. Nah, kalau mereka telah dikafirkan, tentu orang paling tidak meragukan apa yang mereka bawa. Dan ini tujuan dari kaum zindiq untuk membatalkan Islam. Ini hujjah kedua ulama untuk mengkafirkan siapa saja yang mengkafirkan seluruh para sahabat, kecuali hanya beberapa orang. Yang ketiga, hujjah yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Umat ini adalah sebaik-baik umat, dan yang terdepannya, imamnya adalah para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dipertontonkan kepada manusia. Ini para sahabat. Siapa kalau bukan para sahabat? Ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya selain dari para sahabat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, diperlihatkan kepada manusia. Dan umat Islam mengikuti para sahabat. Kalau para sahabat telah dikafirkan, maka terbalik jadinya. Harusnya para sahabat dan umat Islam itu yang mengikuti para sahabat, sebaik-baik umat akan menjadi apa? Akan menjadi apa? Seburuk-buruk umat. Diubah oleh mereka. Mereka mengubah dari sebaik-baik umat menjadi seburuk-buruk umat. Yahudi pernah ditanya, siapa orang yang terbaik di kalangan kamu? Sahabat-sahabat Musa. Nasara pernah ditanya, siapa orang yang terbaik di antara kamu? Sahabat-sahabat Isa. Rafidah, Syiah ditanya, siapa orang yang terburuk di antara kamu? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Demikian diterangkan oleh para ulama. Mereka memburukkan para sahabat. Yang tadinya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan kuntum khaira ummatin, kuntum khaira ummatin, sebaik-baik umat. Apakah sebaik-baik umat itu kafir? Semulia-mulia umat. Ukhrijat linnas. Ukhrijat linnas itu yang diperlihatkan agar manusia melihatnya, dipertontonkan kepada manusia. Ini manusia-manusia terbaik. Umat Islam mengikuti mereka dari mulai tabi'in, tabi'ut tabi'un sampai kepada kita. Masuk ke dalam ayat itu ketika mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena khitab pembicaraan pertama kali Allah tujukan kepada para sahabat dan nabi mereka alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Dan hujjah-hujjah lain yang menunjukkan bahwa mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat, tidak ada sisa kecuali hanya beberapa orang, hukumnya kafir dengan kesepakatan para ulama. Tidak berselisih lagi para ulama. Nah, kalau ulama berselisih ya tidak masuk ke kaidah yang tadi. Siapa saja, karena ulama berbicara secara umum,
Tidak menentukan orang per orangnya, kelompok per kelompok, siapa saja. Dan saf terdepan yang mengkafirkan para sahabat adalah Rafidhah. Kemudian mazhab takfiri berlangsung terus dengan kaidah mereka, siapa yang tidak bersama kami maka ia menjadi lawan kami. Ya.